HP Bu Iren tidak aktif ya? Apa dia menolak ajakan saya? Tapi tadi dia bilang menerima ajakan saya dan segera datang kemari. Tapi kok belum sampai juga dan HP-nya nggak aktif lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya jadi mengagetkan Bapak ya. Enggak sedikit sih. Silakan duduk, Bu Iren. Oh ya, terima kasih. Saya tadi khawatir Bu Iren tidak jadi datang, soalnya HP-nya nggak aktif. Iya, maaf. Kebetulan tadi handphone saya lowbat, baterainya drop, terus saya lupa bawa charger. Oh, jadi waktu saya telepon mengajak Ibu Iren makan siang, Ibu Iren masih di rumah? Enggak, saya ada di toko. Karena kebetulan klien saya dari Surabaya datang. Kok gue jadi heran banget nih. Tadi waktu gue nerima ajakan makan siang dari Pak Susilo, kok gue gak ada keraguan sedikit pun ya? Main langsung setuju aja. Kenapa ya? Jangan-jangan apa yang dibilang Rumi benar. Gue emang udah menaruh hati pada Pak Susilo sejak pertama kali ngeliat dia. Pelayan. Silakan Pak menunya. Bu Iren mau pesan minum apa tuh? Mau pesan makanan dulu? Sebenarnya sih jam makan siangnya sudah lewat. Saya minum dulu aja ya Pak. Iya. Saya pesan ice cappuccino ya Mbak. Ya. Bapaknya? Saya juga sama ya. Iya. Oh ya Bu Iren, kalau boleh saya minta biar tidak terlihat terlalu formal, boleh saya memanggil nama saja, Iren? Iya, nggak apa-apa. Saya juga minta Iren manggil saya dengan nama saja, tidak perlu ada embel-embel Bapak ya. Baik, tapi kalau saya tambahkan Mas, boleh? Boleh. Terima kasih ya. Iren mau memanggil saya dengan panggilan Mas. Semoga ini pertanda baik bahwa saya tidak bertepuk sebelah tangan. Dar, gimana lagi ya caranya gue didik bini gue? Gua kagak tega banget ngeliat si Mahmud. Kenapa orang sebaik si Mahmud dikasih cobaan yang begitu berat? Kalau gua yang punya istri yang kelakuannya kayak Atika, gua mungkin kagak bisa sesabar si Mahmud nih. Cing, yang sabar ya Cing ya. Insya Allah, Po Atika ada waktunya Cing bakal berubah menjadi lebih baik lagi. Semoga aja ini menjadi pelajaran berharga banget Cing buat Po Atika. Dan semoga Po Atika kagak ngulanginnya lagi Cing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Cang, gimana keadaan Rindang, Cang? Barusan sih Haja Rumi merasil bawa Rindang ke rumahnya Haja Rumi, Mut. Loh, emangnya Bu Iren kagak ada di rumah Cang? Belum pulang lah. Kan tadi dia ngajak gue ke syukurannya rumahnya Nelan. Dia buat mewakilin mamanya katanya. Soalnya mamanya nggak bisa datang, ada urusan sedikit. Terus kondisinya bagaimana, Cang? Ya begitu deh, Mut. Kelihatannya masih terpukul deh, Mut. kelihatannya Cang Hussein terpukul juga nih. Bener-bener kelewatan dah si Tika. Perbuatannya udah ngebuat orang jadi pada susah hati. Kemarin waktu Rindang nemenin gue bersihin halaman rumahnya Pak Susilo, Rindang
sempet ngomong sama gue kalau dia mau pulang ke Perancis. Nah itu gara-gara si Kardun ngomong, katanya Pak Sultoni calon bapak barunya. Sekarang tambah lagi omongannya si Tika, tuh anak bisa-bisa langsung pulang ke Perancis. Masya Allah. Jadi Pak Kardun itu sempat ngomong Cang sama si Rindang kalau Pak Sultoni. Ya begitu deh. Ya Allah, kasihan banget ya si Rindang ya Cang ya. Mut, dan gue istirahat dulu ke dalam medan. Setelah ya. Iya, Cang. Bang, kayaknya Cang Usin sedih banget Bang Rindang mau pulang ke Perancis. Ya, pastinya begitu deh Ula. Secara Rindang tuh sama Cang Husen deket banget. Cang Husen udah kelanjur nganggep Rindang sebagai cucunya. Dar, gue ke rumah mpok gue dulu ya. Ya pengen mastiin keadaan Rindang gimana. Gue merasa bersalah banget sama dia. Buru-buru banget, Mot. Mot, kalau ntar emosi lu belum stabil di rumah lu datang di mari aja, Mot ya. Rumah gua 24 jam kebuka, Mot, buat lu, Mot. Iya bener banget Cing, kamar tamu udah ayah siapin buat Cing ya. Iya gampang. Ya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, mudah-mudahan diangkat ya sama Iren deh. Aduh, kok mati sih teleponnya? Tumben banget. Coba lagi deh. Ren, angkat dong Ren. Ya, dia malah mailbox lagi sekarang. Aduh, tumben banget sih Ren, telepon lo mati begini. Aduh, si Rindang tuh lagi butuhin lo banget tahu. Aduh, gimana ya? Oh, telepon ke tokonya aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cing Mamut. Mpok ada, Pak Mugi. Ada di dalam, Cing. Silakan masuk. Kasih Pak Mugi. Siap. Mudah-mudahan nyambung terus dia suruh pulang sekarang juga. Assalamualaikum. Suara Cing Mahmud tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mon. Duduk, Mat. Ya. Menurut berita kata si Rindang ada di mari, Poy. Iya, ada. Lagi di kamar sama Rasel kok, Mut. Kasihan, Pok ya. Tuh anak jadi korbannya Atika. Itu tuh sebenarnya tadi kejadiannya gimana sih, Mut? Kok bisa sampai runyam begini? Awalnya sih, Pok, itu dari Iren yang panik, kaget gara-gara Kardun yang pura-pura pingsan di depan mobilnya. Oh, terus? Ya terus karena Ayah lihat dia kaget, panik, terus ya Ayah ajak ke warung Mandamin. Ayah kasih minum. Namanya juga orang lagi panik, Pok. Ya terusnya kita pesan martabak. Habisnya kagak enak, Pok, sama Mandamin. Udah dipinjemin tempat. Dan kayaknya sih Iren juga pengen ngobrol-ngobrol. Orang korek-korek soal Pak Susilo. Iya, oke deh itu. Tapi ini hubungannya sama Atika apa, Mut? Nanti dia, Pok. Waktu kita pengen pulang, muncul Atika. Marah-marah, ngamuk, kayak orang kesurupan. Ya cemburu buta sama Iren. Disangkanya itu Aye main api sama Iren. Sama juga telepon Aye, susah dihubungin. Ngerti. Kok paham deh sekarang. Jadi, waktu Atika ketemu Rindang di syukurannya Cing Nelan tadi, melampiaskanlah tuh si Atika kecemburuan butanya itu ke Rindang. Begitu maksudnya ya? Ya kayaknya sih begitu, Pok. Aye juga lagi ngobrol sama Pak Dembong, sama bapak-bapak yang lain. Terus Aye baru tahu tuh, begitu ngeliat Rindang lemes kayak pengen pingsan. Oh ya Allah,
Tapi emang Mut tadi, ya ampun Mut, bener-bener deh ngeliatnya tuh sampai nggak tega. Kayaknya tuh kata-kata Atika tuh bener-bener bikin shock Rindang. Kayak tuh bener-bener kepikiran banget sama dia. Soalnya kan Mpo tahu banget Rindang orang kayak gimana. Dia tuh orangnya cuek banget. Cuek banget deh. Tapi tadi tuh bener-bener kayak bukan dia sampai nangis, tau gak sih Mut? Ini juga nih, Mpo telepon Iren nggak bisa aktif-aktif juga, teleponnya mati terus dari tadi. Tumben deh. Pok, keadaan Rindang gimana, Pok? Membahayakan kagak? Ya tadi sih Mpo lihat, alhamdulillah sekarang udah rada tenang. Soalnya Mpo juga bilang sama Rasel diajak ngobrol terus aja. Ya biar Rindang lebih agak tenang lah, Mut. Syukur deh, Pok. Ayah kemarin juga pengen mastiin keadaan Rindang. Insya Allah deh, Mut. Insya Allah udah tenang, udah baik-baik aja dan gak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Ya. Ini juga nih, Mpo juga terus aja nih hubungin Iren nih. Maksudnya biar buru-buru pulang gitu, biar ketemu sama anaknya. Ayah jadi kagak enak, Pok. Ayah malu banget, Pok. Iya, Mut. Mpo ngerti banget. Tapi mau gimana lagi, udah kejadian semuanya. Iya, Pok. Pok, kayaknya ayah harus pamit nih, Pok. Agak bisa lama-lama. Nanti kalau ada apa-apa, Pok, kabarin ayah, Pok, ya. Ya, insya Allah. Pasti, Mut. Makasih banyak, Mut, ya. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, berikan hamba kesabaran dalam menghadapi sikap-sikap Atika. Bini ayah ya Allah, hari ini dia udah bikin ayah malu. Ya Allah, kagak henti-hentinya ya ayah minta bantu ayah biar bisa jadi suami dan imam yang baik buat keluarga ayah ya Allah. Agar kejadian yang kayak tadi itu kagak keulang lagi. Ayah malu ya Allah, malu banget ya Allah. Ya Allah, kalau ngeliat Mahmud begini kasihan banget gue ngeliatnya. Walaupun gue kesel sama Atika, apalagi tadi. Seenaknya aja dia maki-maki yang Rindang, sampai tuh anak mau pingsan. Tapi itu kan semua bukan salahnya Mahmud. Apa yang dirasain sama si Mahmud, pasti lebih dari yang apa gue rasain. Kalau gue cuma gedek melihat kelakuannya Atika tadi di rumah Nelan. Nah kalau si Mahmud kagak cuma gedek dia sama kelakuan bininya, ditambah malunya gak ketulungan sama warga kampung Duku. Bukan cuma karena dia lakinya Atika, tapi dia sebagai ketua RW. Astagfirullah, gue gak tega ngeliat si Mahmud. Assalamualaikum, Mut. Waalaikumsalam, Cang. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Cing. Sepertinya belum masuk asar ya, Cing? Belum, Pak Ustadz. Iya. Cing, ayah benar-benar turut prihatin atas kejadian di rumah Cing Nelan tadi siang. Terima kasih Pak Ustadz atas perhatiannya. Yang sabar ya, Cing. Anggap saja ini cobaan. Ayah selalu sabar Pak Ustadz. Tapi kenapa si Atika selalu menggoda kesabaran ayah Pak Ustadz? Sampai ayah bingung ngadepin dia gimana.